Pemirsa, meski tubuh terasa baik-baik saja, kadang kala tanpa diduga ada saja gejala yang menyerang kita seperti kram yang terjadi tanpa diduga. Sensasi rasa nyeri, pegal, dan kaku di bagian tubuh ini sebetulnya sangat familiar terjadi pada seseorang yang rutin berolahraga. Namun ada kalanya gejala ini juga menyerang di tengah waktu istirahat kita, baik malam maupun pagi. Kram biasanya menyerang pada bagian kaki, mulai dari telapak hingga paha. Ada pula yang merasakannya di area pencernaan seperti usus atau dialami wanita saat sedang datang bulan, yang disebut dengan kram usus. Saat gejalanya menyerang, kita sering disarankan untuk mendiamkan saja area nyeri tersebut, dengan alasan agar kram tak datang kembali. Namun, ada pula yang berupaya mengobati kram dengan memberi olesan minyak hangat agar nyerinya berkurang. Sebetulnya apa penyebab kram? Bagaimana cara mengatasinya? Betulkah kram terjadi akibat kurang mengkonsumsi air putih? Hidup Sehat akan mengupas informasinya untuk Anda sesaat lagi. Masih bersama kami di Hidup Sehat, pemirsa. Itu tadi tayangan dari kram otot ya. Beda sama kesemutan loh pemirsa ya. Kalau kram tuh rasanya sakit gitu. Karena kalau misalkan aku pernah ngalamin ya, sakit banget sampai gimana? Aduh, ketarik-tarik banget gitu. Berarti ya. pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi biasanya kalau waktu hamil dan terjadinya tuh biasanya kalau untuk aku nih malam-malam. Malam-malam gitu. ya. Nah, kalau aku sih pada saat olahraga kadang-kadang agak rasa tegang, ketarik, tapi bingung tuh antara kram otot atau kesemutan ya. Iya, berarti atau capek kali ya. Nah, kita langsung saja membahas mengenai kram otot bersama Dr. Herwindo Ridwan, spesialis ortopedi. Selamat Apa kabar, dokter? Ya, baik, alhamdulillah. Ya, jarang kram berarti dokter ya? Jarang kram ya? Ya, udah langsung juga ya pada saat kadang olahraga ya. Paling sering ya, karena overuse kan. Oh, begitu ya. Berarti bener ya dokter ya, kalau misalnya olahraga itu sering kram otot? Iya, terutama pada saat kita overuse atau fatigue biasanya. Pada saat otot yang kita pakai itu berlebihan, dia akan jadi fatigue, dia akan lebih mudah terjadinya kram. Oh begitu, jadi kalau misalkan sebelum olahraga penting untuk stretching dulu sebelumnya. Jadi stretching memang diperlukan ya? Memang ya. Karena berarti mencegah ya akan mengurangi terjadinya kram. Baiklah, fakta mitos pertama dokter. Nah, katanya nih orang berusia lanjut dokter ini cenderung lebih sering merasakan kram otot. Ini fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos? Oh, nggak lebih sering ya ternyata ya? Jadi kadang kram itu kita sering salah artikan dengan nyeri dan kaku. Iya, yang faktanya adalah sebenarnya kram itu adalah kontraksi otot yang terus-menerus ya karena imbalance dari kontraksi dan relaksasi dari otot tersebut. Nah, pada orang usia lanjut dia sering terjadi nyeri-nyeri pada tangan misalnya karena rheumatoid arthritis atau nyeri pada pinggang yang mereka sebutnya dengan kram. Padahal sebenarnya itu adalah nyeri otot dan kaku yang disebabkan oleh sesuatu yang lain. Jadi harus kita sebut itu sebagai mitos ya pada usia lanjut. Memang definisi kram otot kadang-kadang bingung ya? Iya, kadang orang bingung ya. Iya benar. Oke dokter, nah ini selanjutnya nih, kita kan lagi puasa nih dokter. Nah katanya dehidrasi saat puasa bisa memicu kram otot. Fakta atau mitos? Memicu, saya mesti jawab dulu fakta atau mitos ya? Cenderung kemana tuh dok? Bisa fakta atau bisa mitos? Bisa fakta. Jadi dulu kita bilangnya fakta dulu. Tapi beberapa studi yang ada terakhir justru menyebutkan bahwa dehidrasi itu tidak secara langsung menyebabkan kram. Jadi yang menyebabkan kram itu yang kita sebut sebagai altered neuromuscular control theory yang dimana di situ melibatkan mineral dan seperti kalsium, magnesium, potasium gitu. Jadi kekurangan elektrolit gitu dok? Kekurangan imbalance dari suatu elektrolit. Jadi dehidrasi apakah bisa berhubungan dengan kram? Bisa, tapi tidak secara langsung. Secara langsung karena kekurangan elektrolit tadi ya? Yes. Baik, kemudian fakta mitos berikutnya nih dokter. Peregangan otot. Nah, ini dapat membantu meredakan rasa sakit yang disebabkan karena kram otot. Ini fakta atau mitos, dok? Itu fakta ya. Fakta, jadi justru pertolongan pertama pada terjadinya suatu kram adalah stretching. Pertolongan pertama? Contohnya saya nih dokter, misalnya apa ya sering? Kaki ya, betis ya? Paling sering di betis, di otot calf ya, atau kita sebutnya otot betis ya. Misalnya sekarang tuh dokter saya lagi kram banget nih, tiba-tiba. Misalkan lagi jogging. Lagi jogging terus tiba-tiba kram nih. Apa yang harus Yang pertama kita lakukan, jadi kan otot kaki itu kita bagi dua ya, ada depan, ada belakang. Yang paling sering yang belakang. Yang belakang ya? Pada saat dia
kram, dia terjadi kontraksinya terus-menerus. Ya. Ya, itu sakit sekali sehingga posisi kaki kita seperti ini ya. Oke. Ya. Jadi yang kita harus lakukan, kita harus lawan dari kontraksinya itu dengan stretching. Kita angkat tumitnya seperti ini. Kita stretch untuk kembali. Berapa lama dokter stretchingnya? Stretchingnya biasanya 15-30 menit tergantung durasinya dari si kram itu sendiri. Berarti sampai keramnya mereda? Sampai keramnya mereda. Dan sebaiknya setelah dilakukan stretching, aktivitas joggingnya dihentikan dulu. Gitu, jangan dilanjut lagi karena keramnya akan terus berulang tuh sampai aktivitasnya selesai. Oke. Nah dok, kalau misalkan aku tuh dok, waktu pas lagi hamil ya dok, ya itu paling sering juga di betis tuh dok tuh. Nah itu gimana caranya dok, kan stretching juga agak susah ya kalau ibu hamil stretching. Kehalangan sama perut. Kehalang gitu perut kan. ya. Gimana tuh dok? Nah itu bisa kita minta bantuan dinding sebenarnya ya. Dinding, oke. Kita tempatkan posisi kakinya dengan dinding. Oh iya. Ya, ini ujung kaki kita dorong dan kita dorong badan kita ke depan ke arah dinding. Baik. Ya, sehingga dia merelaksasi otot bagian belakang kita. Stretching berarti melawan dari kontraksi. Melawan dari kontraksi. Tapi itu lagi akut-akutnya nyeri, bisa langsung stretching dokter? Bisa, justru harus dilawan. Oh, harus stretching. Jadi lambat laun justru akan merelaksasikan dia akan otot, merelaksasi jadi nyerinya berkurang ya. Sehingga nyerinya jadi berkurang. Kalau misalkan dipijit nih, kan kalau misalkan yang belum tahu nih, katanya kan juga ada yang bilang kan, pijit aja pijit, belum tahu stretching nih. Kalau pijit itu boleh nggak sih dok? Atau apa yang tidak boleh dilakukan ketika kram? Pada saat kram, pijit secara langsung dia akan menambah kontraksi si otot karena kita stimulasi lagi si ototnya untuk melakukan kontraksi ya pada saat dia. Iya, jadi secara langsung nggak. Tetapi setelah selesai kita stretching, si otot kembali relaksasi. Boleh dilakukan masase, boleh dilakukan pemijitan. Itu dianjurkan? Atau malah nggak usah sama sekali? Dianjurkan, karena begini, tubuh kita itu mengolah protein jadi energi ya, ADP, ATP, dia rubah jadi energi. Tapi dia punya suatu produk akhir dari energi tersebut yang kita sebut asam laktat, asam urat, dan lain-lain. Nah, pada saat aktivitas berlebih, asam laktat itu disimpan di sela-sela otot. Jadi kita pada saat kita olahraga berlebih ya, semakin banyak asam laktat yang disimpan di otot. Ya, karena banyak disimpan di sela-sela sel otot, dengan pemijitan, dengan masase, asam laktat tersebut akan lebih mudah diurai dan dipecah untuk kembali ke dalam aliran darah. Baik dokter. Baik Pak. Jadi pada saat relaksasi, dia lakukan masase, ya memang boleh dan dianjurkan ya. Tapi sebaiknya dilakukan oleh tenaga profesional. Tenaga profesional, baiklah. Nah pemirsa, kita masih akan banyak membahas tentang kram otot, tapi sebelum itu kita lihat dulu fakta otot manusia berikut ini. Ya pemirsa, kembali bersama kami di Hidup Sehat. Nah, masih membahas mengenai kram otot. Tadi kita juga sudah membahas bagaimana penanganan atau mengatasi segera penanganan dari kram otot yang di bagian kaki ya, dokter ya. Masih bersama Dokter Arianto ya dan Dokter Sasa tentunya. Iya, betul sekali. Oke, nah fakta mitos berikutnya nih dokter, langsung aja. Penyempitan pembuluh darah yang menyalurkan darah menuju kaki juga bisa menimbulkan rasa sakit seperti kram otot. Fakta atau mitos? Rasa sakitnya fakta. Rasa sakitnya berarti fakta. mitos ya sebenarnya. Ya, jadi pada mungkin yang disebutkan tadi varises ya. Ya, tergantung seperti suatu penyakit varises misalkan. Ya, contohnya seperti itu, Dok. Ya, memang varises kadang memang menimbulkan nyeri juga. Ya, dan karena tidak adanya kelancaran dalam peredaran darah di tungkai bawah tersebut menyebabkan sirkulasinya untuk mengurangi si asam laktat dari otot menjadi berkurang, sehingga dia akan mudah menimbulkan kram juga. Jadi itu fakta pada varises lebih mudah menimbulkan kram, itu merupakan fakta juga sebenarnya. Tapi nyerinya mungkin tidak sama. Tidak sama. Baik dokter. Nah itu kan kalau kram otot itu kan cenderung dibilang agak mudah diatasi lah ya dokter ya. Maksudnya banyak terjadi di masyarakat. Nah apakah ada kram otot yang perlu diwaspadai oleh masyarakat nih dok? Nah jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya pada saat terjadi kram otot, di mana kapan kita harus mencari pertolongan medis. Ya, satu adalah apabila kramnya itu terjadi terus-menerus dan berulang, dan intensitas durasinya pada saat terjadi berikutnya itu lebih lama. Berapa lama tuh dokter? Biasanya sih dia di dalam hitungan menit selesai ya seharusnya. Biasanya. Tetapi apabila dia terjadinya sering dan terjadinya durasinya tambah lama,
segera cari pertolongan medis ya atau berobat konsultasi kepada dokter. Dibilang lama tuh kayak misalkan 10 menit itu termasuk? Ya 10 menit itu termasuk lama, dia terjadi terus menerus. Atau dia dengan bantuan stretching atau tidak membaik. Ya itu juga harus cari bantuan dokter. Atau terjadi suatu perubahan warna pada kulit sekitar terjadinya kram ya, berupa kayak tanda-tanda peradangan yang kita kenal ada hiperemis, adanya idem pada daerah yang terjadi kram tersebut. Bengkak ya dokternya, bengkak, perubahan warna kayak misalkan merah gitu ya. Kemerahan. Lebih hangat dari biasanya. Lebih hangat dari biasanya ya. Sebaiknya segera cari konsultasi kepada dokter. Mungkin ada underlying atau ada penyakit penyerta lainnya yang dapat memicu terjadinya kram tersebut. Nah, gitu ya. Nah kalau wanita kan ada cerita kram khusus nggak saat ini ya? Maksudnya sedang menstruasi ya biasanya ya, sedang haid ya dokter biasanya suka kram perut gitu kan ya. Membeda. Iya. Gimana dokter itu? Pada menstruasi ya? Ya menstruasi itu yang terjadi adalah ketidakseimbangan hormon pada saat menstruasi yang menyebabkan juga ketidakseimbangan elektrolit. Ya itu juga dapat menimbulkan, mempermudah terjadinya kram. Nah katanya dok berhubungan dengan yang lagi haid ya dok ya, untuk wanita nih katanya minuman-minuman bersoda. Nah ini dapat mengatasi si kram ini betul nggak sih? Itu belum dapat dibuktikan ya mitos antara minuman bersoda. Ya, jadi saat ini sih kita mungkin sebutnya sebagai mitos ya, bahwa minuman bersoda mengurangi kram perut. Karena seperti tadi kita bilang, kadang pada nyeri haid ya yang haid kan memang nyeri ya. Betul. Itu kadang disalahartikan sebagai kram. Kram padahal itu nyeri ya dok ya. Padahal itu nyeri. Iya. Nah oke, dokter, nah ini nih terakhir nih tips bagaimana mengatasi ini, dan ada kan beberapa kasus yang penyebab kram otot tidak diketahui. Nah gimana tipsnya dokter? Bagaimana cara mengatasinya? Tipsnya untuk yang sering olahraga ya. Tips pertama lakukan stretching. Pada saat olahraga, stretching otomatis wajib ya. Kedua ya stay hydrated ya. Jadi hindarin yang seperti tadi kita bilang, dehidrasi menyebabkan imbalans elektrolit. Jadi kita konsumsi elektrolit ya. Konsumsi elektrolit itu banyak ya sebenarnya, dari yang kita konsumsi tiap hari itu sudah cukup. Sudah mencukupi ya? Sudah mencukupi ya, mengandung sayuran, kacang-kacangan, dan yang banyak terdapat di buah itu di pisang ya. Di pisang ya. Yang kita untuk kram itu kadang kita taunya elektrolit itu cuma natrium, kalium, magnesium. Sebenarnya ada satu lagi namanya potasium ya. Itu bagus banget untuk kram otot. Banyak terdapat di pisang ya. Yang kita perlukan per hari sebenarnya untuk wanita itu sekitar 2.400 sampai 2.600 mg. Kalau pada pria 3.400 mg itu sudah cukup sih sebenarnya. Oke. Jadi konsumsi yang tadi ya. Terus ada lagi dokter? Tetap stretching. Dan apabila kita jumpai tadi hal-hal yang kita sebutkan tadi, segera berobat. Segera itu yang paling penting ya. Jangan dipendam sendiri gitu. Pemirsa ya, berusaha untuk ini kayaknya bakal hilang nih, tapi kalau sudah lama udah langsung ke dokter aja ya. Cari pertolongan ya. Cari pertolongan. Sekali. Oke. Terima kasih banyak dokter penjelasannya dokter. Terima kasih dokter, dan tadi mengakhiri ya, mengakhiri segmen kita kali ini sudah 1 jam ya. Jadi tetap saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi di TV One. Saya Dr. Sabrina Raisa. Saya Dr. Ekles, Indonesia Hidup Sehat.